Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Bapenda Jawa Tengah. Tips cara hebat informasikan pajak dan retribusi. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber dari jauh-jauh nih, dari Banyumas, dari Desa Cikidang. Dari kemarin kita masih ngomongin masalah Samsat Budiman. Ini kita masih lagi kembali ke Samsat Budiman. Kenapa? Karena kita pengen banyak BUMDes yang juga ikut bekerja sama supaya masyarakat ini lebih mudah bayar pajak, bisa di mana aja, kapan saja. Yang pertama dengan Pak Kepala Desa. Pak, monggo perkenalan. Nama saya Rusi Guntarto, Kades Cikidang, Kabupaten Banyumas. Yang kedua ada Direktur BUMDes, Pak Suprianto. Monggo Pak, perkenalkan Mas Suprianto. Perkenalkan, nama saya Suprianto. Saya saat ini lagi diamanai menjadi Direktur BUMDes Desa Cikidang, Kecamatan Cilong, Kabupaten Banyumas. Oke Pak, jadi ngomong-ngomong soal BUMDes ini Pak, jadi apa Pak usaha yang dilakukan dari BUMDes Cikidang ini sebelum ini kan sudah bekerja sama dengan Samsat Budiman ya. Sekarang sebelumnya apa yang sudah dilakukan? Dari awal berdirinya BUMDes ataupun dibentuknya kami menjadi pengurus BUMDes, itu tujuan awalnya itu mengelola potensi desa yang ada, menggali potensi desa yang ada. Dari situ muncul beberapa bulan ataupun beberapa tahun kemudian sudah menjadi catatan aset ataupun apa yang harus dikelola di desa ataupun apa yang dibutuhkan di desa. Salah satunya kami, karena di tempat kami itu ada contoh usaha pembudidaya tanaman, kami merekrut beberapa petani khususnya yang membibit ataupun bikin tanaman hias, entah itu tanaman cabai ataupun tanaman buah, itu ada. Kami merangkul mereka agar bisa dikembangkan. Itu salah satu usahanya. Dan yang kedua, itu beberapa aset ataupun contoh alat-alat pertanian yang kami kelola, itu kami sewakan khususnya untuk masyarakat Desa Cikidang ataupun di luar wilayah Desa Cikidang. Kami memberikan jasa sewa seperti itu. Begitupun ada alat bangunan berupa molen, kami juga menyewakan alat seperti itu. Alat pertanian dan alat untuk berjalannya waktu kami menambah atau menggali potensi desa yang ada, kami berkembang menjadi jasa ataupun menjual internet. Itu seperti itu. Itu Pak ya. Nah ini kok kepikiran lari ke atau membuka Samsat Budiman ini dari mana informasinya? Pada saat itu kami dapat undangan dari kantor UPPD Banyumas yang isinya ini adalah kerjasama dengan Samsat, dan di situ kami sudah menggali dari data undangan yang disampaikan, ini sangat kami butuhkan karena potensi membayar pajak di desa itu sangat bagus. Karena kendalanya adalah mereka adalah orang pekerja yang tidak mungkin setiap waktu untuk hanya meliburkan untuk membayar pajak. Jadi potensi adanya Samsat Budiman di desa kami itu sangat baik. Kami bisa memfasilitasi mereka dengan adanya Samsat lebih dekat. Mereka jadi ketika mau bayar pajak tidak harus ke Samsat dulu ataupun meliburkan prioritas kerjanya. Jadi semakin dekat Pak masyarakat Pak. Nah kemudian alasannya tersendiri Pak, alasan keuntungannya apa gabung ke Samsat Budiman ini? Keuntungan kami yang jelas menjadi tambahan pendapatan BUMDes ya, khususnya yang pendapatan BUMDes itu yang nantinya juga akan dikelola kembali di desa untuk
kegiatan di desa. Dan itu betul-betul ada hasilnya nggak Pak setelah bergabung? Ada hasilnya. Nah, ini Pak setelah lihat hasilnya tadi sudah berjalan, perannya desa ini apa Pak untuk mensukseskan Samsat Budiman? Terkait peran desa, otomatis kami dari pemerintah desa otomatis kita menganggarkan penyertaan modal untuk kegiatan BUMDes, dan otomatis yang lainnya adalah menyediakan ataupun membantu terkait masalah mensosialisasikan ke warga ataupun khususnya di wilayah Kecamatan Cilongok, karena Nusewu kami di kecamatan ada 20 desa dan baru satu desa itu Desa Cikidang yang ikut program Samsat Budiman ini, dan ini menjadi peluang bagi kami, mudah-mudahan ini bisa sukses. Pasarnya lebar, banyak desa di sana. Dan yang lebih utama lagi, kami di depan kantor BUMDes ataupun pelayanan ini adalah jalan provinsi. Oh, besar Pak ya? Iya, jalan provinsi yang menghubung antara daerah, berarti ke Jogja bisa, dari Jakarta lewat situ juga bisa, itu di jalur tengah. Terkait dengan hal itu, dan intinya ini menjadi peluang bagi kami dari desa. Ya, Mas, dengan melihat peluang tadi yang disampaikan Pak Kepala Desa, strateginya BUMDes apa nih Mas? Untuk sebanyak-banyaknya ini masyarakat bukan hanya di Cikidang tapi di sekitarnya untuk ikut bayar pajak. Apa ya strateginya apa yang dilakukan? Strategi yang kami lakukan, kami pertama karena kita tempat pajaknya itu di depan jalan raya besar ya, kita pajang poster ataupun baliho-baliho besar di situ, itu untuk memudahkan mereka mengetahui, oh di sini ada bisa bayar pajak ya di pinggir jalan. Kadang mereka ketika ketika mereka oh lihat ada bayar pajak, ketika pulang kerja dia mampir. Oh iya. Bahkan kami juga nggak bosan-bosan memberitahu gimana sih, karena di situ kan ada nomor customer untuk misalkan ada yang mau pajak pengen tahu dulu, kami menjelaskan sedetail mungkin ketika mereka mau bayar pajak di kami, kita mudahkan dengan itu. Ada nomor khusus berarti Pak ya? Ada nomor terima khusus. SMS? Ya, terima WA juga? Iya. Oh. Nah, di situ kita intinya tidak bosan-bosan bagaimana memberikan edukasi kepada mereka agar untuk taat wajib pajak kayak gitu ke Samsat Budiman yang sudah dekat kayak gitu. Itu yang kami lakukan, dan tentu melalui media sosial kita bergabung dengan komunitas-komunitas di wilayah. Itu kami memberikan edukasi juga, dan tanggapan mereka juga sangat baik kepada kita bahwa adanya Samsat Budiman di wilayah tersebut di Desa Cikidang itu memudahkan mereka. Itu kayak gitu. Jadi menarik Pak. Jadi ini perannya banyak sekali Pak ya. Itu dari kepala desa, dari mungkin perangkat desa juga semua ikut mensosialisasikan di situ. Nah, kemudian ada nggak Pak kendala-kendalanya yang dihadapi pas buka Samsat Budiman? Ya. Kendala terkait dengan untuk pembukaan Samsat Budiman, yaitu otomatis kami dalam persiapan segala macam kan harus dipersiapkan secara maksimal. Tapi kan kita terkait dengan hal peralatan ataupun yang lain kan otomatis ngipil lah bahasanya. Yeah. Dan sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit karena ada beberapa titik yang digarap di badan usaha milik desa di Desa Cikidang. Nah, terkait dengan yang lain ya otomatis kalau kita sering menginformasikan atau mensosialisasikan, otomatis banyak masyarakat yang apalagi di wilayah jalur besar ini menjadi tahu. Ya, menjadi tahu. Berapa itu yang sudah bayar pajak sehari gitu? Kalau untuk 1 bulan ini itu total 45 dalam 1 bulan? Ya. Oke. Dengan pendapatan kira-kira? Sampai? Pendapatannya belum intens. Kalau gitu ya, kira-kira 45 objek ya, itu termasuk banyak Pak, gitu. Nah, kemudian ini harus terus dilakukan sosialisasi supaya masyarakat-masyarakat yang ada di situ, di sekitar desa juga ikut bayar pajak kendaraan di situ. Nah, dari yang respon yang sudah panjenengan tangkap dari masyarakat seperti apa? Untuk respon masyarakat ya otomatis dengan adanya khususnya tempat pajak itu Samsat Budiman di wilayah desa, khususnya di Desa Cikidang ataupun di wilayah Kecamatan Cilongok, ya otomatis mereka akan
akan memajak di situ terkait dengan karena di Samsat, baik Samsat Pusat maupun Samsat Batu di wilayah Banyumas agak jauh Pak ya. Dari tempat itu, dan otomatis kalau di tempat daerah sendiri kan akan mudah karena kita bukanya dari jam 8 sampai sekitar jam setengah 4. Jam 8 pagi sampai jam setengah 4 masih buka ya. Jadi Jadi dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, itu jadi orang-orang yang pulang kerja atau mungkin Sabtu kan juga banyak yang mungkin ASN itu bisa melakukan di situ juga. Jadi itu nanti jangka panjang Pak, apa yang mungkin panjenengan sudah rencanakan, wah aku kudu harus seperti ini nih gitu untuk menaikkan pendapatan melalui BUMDes atau melalui Samsat Budiman. Ada nggak? Sudah kepikiran belum apa ini jangka panjangnya nanti? Ya, untuk jangka panjangnya kami optimis karena kami juga disupport dari UPPD sendiri, sering dimonitoring ke wilayah, sering dievaluasi apa kekurangan dan yang perlu kita cari solusi. Jadi untuk setiap periode beberapa minggu kita sering dievaluasi terus. Jadi kami tetap ibaratnya optimis bahwa langkah ke depan itu sangat bagus untuk kita, terutama untuk masyarakat di wilayah gitu. Bisa dibayar pajak lebih gampang, juga kemudian dekat, waktunya juga panjang, santai lagi. Misalnya kan kalau misalnya harus ke Samsat mungkin lebih jauh, harus berpakaian, harus persiapan dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan ini menjadikan sebuah terobosan juga kepada masyarakat desa untuk lebih mudah, untuk lebih taat bayar pajak, Pak. Nah, ngomong-ngomong soal taat nih, mungkin ada Pak ajakan atau kata-kata hari ini apa Pak itu untuk bayar pajak? Khusus untuk masyarakat Banyumas dan sekitarnya, dengan kita membayar pajak, kita berarti bersama-sama membantu membangun Jawa Tengah ataupun Indonesia. Terima kasih, mantap. Mungkin dari Pak Rusi ada? Ya intinya monggo dari istilahnya dari kami ataupun semua saja untuk masyarakat Banyumas, intinya monggo untuk bareng-bareng taat pajak karena apapun bentuknya kendaraan yang kita naiki otomatis harus dipajak, otomatis monggo kita bareng-bareng taat terhadap pajak ataupun kewajiban yang telah disampaikan oleh pemerintah. Gitu sih. Jadi ini tadi sudah kita dengarkan bareng betapa manfaatnya dengan adanya Samsat Budiman ini. Nanti mudah-mudahan harapan kami juga di banyak desa-desa yang lain juga membuka Samsat Budiman untuk memudahkan masyarakatnya juga untuk memberikan informasi, kemudian supaya kita bersama-sama dengan membayar pajak kendaraan bermotor juga manfaatnya juga selain untuk provinsi juga untuk kabupaten kota juga mendapatkan bagi hasil yang digunakan untuk pembangunan. Terima kasih informasi disampaikan. Sampai ketemu lagi di Chips, cara hebat informasikan pajak dan retribusi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansekalen bayar pajak, wani numpaki, wani majeki. Mantep.